Shalom, yang bisa dengar suara saya bisa lambaikan tangan. Iya, terima kasih kebersamaan Bapak Ibu, saudaraku, rekan-rekan Christophorus Leadership Training ya dari Kota Semarang, Kudus, Jepara, Pati, ada dari Palu, ada ini ya. Bu Enli Papua, mamahnya kritis tidak bisa ikut. Ya Pak Andreas Tristande, Shalom. Nah, malam hari ini sebelum kita nanti masuk materi pembelajaran, seperti yang saya share, saya akan sampaikan satu renungan pendek untuk kita bisa jadikan pembelajaran kita bersama-sama. Ya, mari Mas Dani. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih, hari-hari ini kita sangat dekat dengan kemerdekaan, dengan peringatan HUT kemerdekaan. Nah, di HUT kemerdekaan ini kita juga mendapatkan bonus spesial, ya, yaitu dengan kemenangan Grecia Poli di Olimpiade di Tokyo, Jepang. Nah, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini dengan satu tema pemenang sejati. Kita belajar satu tema pemenang sejati, di mana Grecia Poli dan ganda putri ini mendapatkan satu medali emas yang memenangkan hadiah predikat sebagai juara dunia. Setelah sekali dikasih Tuhan, kita akan belajar pada malam hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke 9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Tapi kita tidak akan baca semua, kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemenang sejati. Ya, bagaimana kita menjadi pemenang sejati? Tentunya para pemenang tidak otomatis menang. Tentunya para pemenang ada sesuatu yang dilakukan. Nah, kita belajar malam hari ini bagaimana mereka itu bisa menjadi pemenang sejati. Bagaimana kita, anak-anak Tuhan yang hidup di era globalisasi, di era pandemi ini, juga bisa menjadi pemenang-pemenang sejati. Mari kita belajar. Yang pertama, ya, seorang pemenang sejati itu dia akan memaksimalkan diri. Kalau kita ingin menjadi pemenang sejati, kita harus memaksimalkan diri kita. Kita belajar dari 1 Korintus 9 tadi, ayat yang ke-24. Saya bacakan bagi kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu berlarilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Kalau kita ingin menjadi pemenang sejati, kita harus memaksimalkan diri kita. Paulus berkata, berlarilah begitu rupa. Ya, berlarilah begitu rupa. Kalau yang namanya begitu rupa itu berarti memaksimalkan diri. Bagaimana caranya? Diusahakan, 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 diusahakan. Ya, bagaimana dia harus memaksimalkan dirinya untuk dia menjadi pemenang sejati. Tentunya tidak asing, tokoh yang saya taruh di dalam slide ini, ya, Muhammad Zohri. Ya, Muhammad Zohri, seorang yang menjadi pelari yang luar biasa, ya, di beberapa waktu yang lalu dan saat ini juga masih menjadi pelari yang luar biasa. Untuk dia menjadi pelari yang luar biasa dan menang dalam pertandingan, dia harus memaksimalkan diri. Ya, saya juga mengutip beberapa quotes, tentunya tidak asing kita di belahan artis-artis Indonesia. Ya, Agnes Monica menulis begini, cita-citamu belum besar jika engkau belum ditertawakan orang. Ya, apa maksudnya? Ya, kalau kita punya cita-cita kecil lah itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita punya cita-cita besar dan orang apa mungkin? Ya apa mungkin? Lalu kita diejek orang, ditertawa karena itu saatnya. Kita harus memaksimalkan diri kita supaya kita bisa mencapainya. Ya, saya juga mengutip tulisan Agnes Monica. Ya, ini seorang artis muda. Ya, sesuatu yang hebat dan besar selalu susah diraih. Itu sebabnya saya ingin mewujudkannya dengan apa? Dengan ambisi, ya,
Ya, saya mampu menahan derita karena ambisi untuk apa? Mewujudkan mimpi yang besar itu. Ya, ada orang berkata tidak boleh Pak ambisi. Ambisi boleh, kalau ambisius tidak boleh. Kalau ambisi kita maknai makna positif itu memacu kita, memaksimalkan diri kita untuk kita meraihnya. Paulus juga katakan demikian, saudara ya. Hendaklah kamu berlari begitu rupa sehingga kamu bisa meraihnya. Jadi supaya kita menjadi pemenang sejati, yang pertama kita belajar, kita harus memaksimalkan diri kita. Yang pertama. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita bisa menjadi pemenang sejati. Paulus menuliskan ayat yang ke-26 dari 1 Korintus 9 tadi. Ya, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Apa maksudnya? Paulus menasihatkan kita, kalau kamu mau menjadi pemenang sejati, kamu harus fokus pada tujuanmu. Iya, kita harus punya tujuan. Fokus pada tujuan kita. Saya menuliskan, mengerjakan sesuatu ya tanpa perencanaan itu sama dengan berjalan menuju pada kegagalan. Iya. Melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan itu hanya berjalan pada kegagalan. Apakah kita sadar kalau ada suatu saat ya, katakanlah tiba-tiba setelah kita selesai ini di WhatsApp kita, di Facebook kita, lalu ada satu poster doa bersama bagi kota. Waduh, ya, doa bersama bagi kota. Waktu poster itu muncul, sudah tahu? Sudah ada berbulan-bulan di belakangnya. Orang merencanakan. Ya, skup kecil dalam CLT kita. Ya, waktu poster itu muncul, kita merencanakan. Ya, berjalan tanpa perencanaan. Ya, tanpa fokus, tanpa tujuan, itu sama dengan berjalan dalam kegagalan. Saya juga menuliskan ya di era pandemi ini. Pandemi itu bukan alasan untuk kita berhenti berkarya. Ini juga saya tuliskan di poster CLT ini. Ya. Kadang-kadang kita bicara, aduh masih pandemi, mau lakukan ini, masih pandemi, masih PPKN, masih ini, masih belum boleh, masih ini. Sekalian, prokes memang harus, tapi jangan sampai pandemi membunuh kreativitas kita. Jangan sampai pandemi membunuh, ya, melemahkan karya-karya yang seharusnya bisa kita wujudkan. Di dataran Cina ada sebuah kisah, ya, seorang guru di perguruan Shaolin itu memanggil 2 orang muridnya. Mas Dani, seorang guru di perguruan Shaolin memanggil 2 orang muridnya. Mereka masing-masing diberikan sisir, tetapi dengan syarat kamu harus jual sisir ini di perkampungan Shaolin juga. Wow, saudara. Kita tahu perkampungan Shaolin adalah perkampungan yang semua tidak punya rambut. Maaf, saya tidak menyindir Pak Kris, tapi memang kenyataannya demikian. Ya, sekalian di perkampungan Shaolin semua tidak punya rambut, tetapi harus menjual sisir. Ya, murid pertama begitu cepat sampai sana, tapi begitu cepat pulang dan berkata, maaf guru, saya tidak sanggup menjual sisir di sana. Bagaimana mungkin saya bisa menjual sisir? Orang-orang di sana semua gundul, tidak punya rambut. Tapi murid yang satu begitu sampai di depan gurunya, dia berkata, guru, berikan aku sebanyak mungkin sisir untuk saya jual di sana. Bagaimana caranya, Saudara? Ya, murid kedua ini mengemas sisir-sisir itu menjadi souvenir. Orang kedua ini, murid kedua ini mengemas sisir-sisir itu menjadi cindera mata supaya bisa dijual, supaya bisa laku dijual. Apa yang saya katakan? Orang cerdik melihat kesulitan sebagai kesempatan, tapi orang malas melihat kesempatan sebagai kesulitan. Oleh karena itu yang kedua ini kita belajar, mari
Kita harus punya tujuan. Sehingga walaupun ada kesulitan-kesulitan, mari gunakan kesulitan-kesulitan sebagai kesempatan untuk kita boleh berkarya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir kita belajar, bagaimana kita menjadi pemenang sejati. Ya, yang pertama harus memaksimalkan diri, yang kedua fokus pada Tuhan, yang ketiga kita harus terus berlatih dan menguasai diri. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus memperingatkan kita, kalau kamu ingin menjadi pemenang sejati, kamu mau menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan ini, kamu harus terus berlatih. Ya, kamu harus bertekun dalam latihan. Harus terus berlatih dan bertekun. Ya, coba kita bayangkan ya atlet angkat besi ini. Dia harus berlatih tiap hari di dalam ruangan angkat besi, terus angkat besi. Masih mending kalau atlet bulu tangkis masih ada di lapangan, ya ada partnernya, banyak orang, masih mending. Tapi kalau atlet angkat besi, tetapi dia harus menguasai dirinya, baik dalam makanannya, ya baik dalam tidak boleh sembarangan bermain, tidak boleh sembarangan pergi, ya foya-foya, ya pergi kia-kia, tidak boleh, harus di street, ya harus benar-benar strength kehidupannya, terus berlatih dan menguasai diri. Ya, Paulus juga menasihatkan supaya kita belajar, berlatih beribadah, karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, saya sekalian, latihlah dirimu beribadah. Nah, malam hari ini kita tidak hanya sekedar latihan beribadah, tapi kita berlatih untuk nanti melayani lebih baik, Nah, di akhir renungan ini saya akan sampaikan petikan khusus tentang Gracia Poli. Siapa itu Gracia Poli? Ya, sebuah perjalanan panjang. Ya, Gracia Poli sebuah perjalanan panjang dari dia berlatih dari 2007, 2009, 2011, berlatih, dan saat di 2012 ada Olimpiade, tetapi sayangnya di Olimpiade itu yang dia inginkan jadi juara, dia gagal. Ya, Gracia Poli gagal. Ya, dia didiskualifikasi. Sementara dia bermain didiskualifikasi. Terlalu banyak alasan untuk dia gantung raket saat itu. Terlalu banyak alasan untuk dia berhenti saat itu. Tetapi dia tidak mau berhenti di waktu dia gagal. Dia terus lanjutkan hidupnya. Dia mendapat dukungan dari rekan-rekannya. Dia berdoa minta petunjuk Tuhan. Dan dia mendapatkan satu hal. Satu yang Tuhan sampaikan dalam hidupnya, kamu belum selesai. Ya, kamu belum selesai. Akhirnya Gracia Poli, dia terus berlatih, dan akhirnya dia menjadi pemenang saat ini. Waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, di bagian akhir, bagaimana kita bisa menjadi pemenang sejati? Maksimalkan diri, fokus pada tujuan, berlatih, dan kuasai diri kita. Amin. Tuhan berkati kita, mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan, firman-Mu sudah hamba-Mu berikan, beberkan ya Tuhan. Biar Roh Kudus menolong untuk firman-Mu bisa mendarat di setiap kami yang menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Ya, ini salah satu contoh khotbah yang saya sampaikan ya di
di grup, saya sudah sampaikan sebuah contoh khotbah pendek yang saya sampaikan. Nah, kita nanti akan belajar membuat sebuah khotbah seperti ini. Ya, tadi waktu kita masuk, kita beberapa sharing, seringkali mendengar khotbah judulnya ini, tapi lari sana, lari sini. Nah, kita akan belajar untuk fokus pada tujuan tiap-tiap tema khotbah. Nah, untuk itu saya akan izinkan saya mengulang sedikit tema yang kemarin disampaikan oleh Pak Iwan. Bentar, saya buka dulu. Mengulang sedikit satu tema yang kemarin disampaikan oleh Pak Iwan tentang langkah-langkah yang kedua, yaitu membuat tema. Nah, kita juga bersyukur kemarin memang waktunya sangat padat. Kita belajar tools Sabda dan banyak yang sangat diberkati karena memang tidak semua mengerti tools Sabda itu, ya. Tapi saya ingin mengulang sedikit supaya di bagian kedua ini kita bisa menangkap, yaitu membuat tema. Nanti kita diskusi di akhir ya. Bagaimana kita bisa membuat tema? Nah, langkah-langkahnya seperti yang kemarin kita belajar bersama. Langkah pertama BBM, yaitu berdoa, ya, baca, berdoa, mengulang baca, berdoa, baca, mengulang baca. Nah, kita usahakan bisa mendapat dari nas saja kita baca itu bisa mendapatkan satu tema, ya, satu tema, ya. Tema itu adalah satu topik yang pendek yang bisa menjelaskan nas itu sebelum kita membeberkan semuanya. Jadi dari tema itu pendengar kita mengharapkan pendengar penasaran apa yang disampaikan toh ini, begitu. Ya. Makanya kita harus belajar membuat tema ini yang menarik. Ya, membuat tema yang menarik. Ya, tema itu bisa muncul dari salah satu nas. Ya, tema bisa muncul dari salah satu nas yang kita baca. Ya, kemarin ada yang tanya nats atau nas. Tapi ada yang membantu, Pak Moses, terima kasih membantu dari kitab Korintus ini, dengarlah nas ini, ya. Berarti saya tidak mengubah, tetap pakai nas, ya. Bisa dari salah satu nas itu muncul, ya, kata pilihan, ya, dari kata yang dominan itu bisa kita ambil sebagai tema. Nah, tema itu juga tidak boleh terlalu panjang. Tema sekurang-kurangnya satu kata. Tema sekurang-kurangnya satu kata dan sebanyak-banyaknya 5 kata. Kita kadang menghadiri acara resepsi 17 Agustus, temanya kira-kira berapa kata? Ya, dengan semangat proklamasi kemerdekaan 45 dan di era pandemi kita tingkatkan rasa nasionalisme di segala bidang. Wah, itu banyak kan tema-tema seperti itu. Saudara masih ingat enggak yang saya katakan? Pasti tidak ingat, saudara, karena ada 10 kata di situ. Ya, ada 10 kata. Nah, dari khotbah di awal tadi saya memberi contoh. Ada berapa kata tadi? Ada yang masih ingat? Bisa buka mic supaya kita interaksi. Yang mau bicara bisa buka mic dan sampaikan ada berapa kata? 2 kata. 2 kata. Apa Pak masih ingat? Pemenang sejati. Ya, pemenang sejati. Ya, mudah diingat. Pemenang sejati. Atau mungkin bisa kita membuat tema dari kota tadi lebih dari pemenang 3 kata. Ya, tapi jangan kita membuat tema dari ayat-ayat tadi ya dengan berlatih tekun dan dengan disiplin diri, maka kita akan menjadi pemenang sejati. Sebenarnya implikasinya sama, tetapi kita tidak bisa mengingat tema itu. Ya. Atau kalau kita mau ekstrim, kasih satu kata aja, victory. Nah, sudah mencakup semua, saudara. Pemenang begitu. Lah baru kita menjabarkannya. Ingat, membuat tema sekurang-kurangnya satu kata
sebanyak-banyaknya 5 kata. Nanti kita akan praktek, jadi kita harus ingat hal ini. Ya, coba kita akan lihat dari Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai 11. Mari Bapak Ibu bisa membuka Alkitab atau membuka tab-nya di situ. Lukas pasal yang kelima, masing-masing bisa buka, kita akan latihan sejenak. Karena kemarin hampir tidak ada latihannya di membuat tema ini. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Di sana LAI memberikan tema apa, Bapak Ibu? Penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, di tema ini, rangkaian di perikop 11 ayat ini, kita dengan praktek BBM, ya, berdoa, membaca, mengulang baca, akan mendapatkan banyak hal. Tiap-tiap orang pasti berbeda, ya. Nah, ini bisa disimpulkan ya, nanti ini sudah saya berikan PDF-nya di grup, nanti bisa berlatih. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 ini, kita bisa membuat beberapa tema, ya. Mujizat itu nyata karena di sini ada jala yang sampai robek karena tangkapannya luar biasa. Ya, kita bisa kasih tema berkat yang melimpah-limpah. Ya, kita bisa dikasih tema menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan misalnya. Lebih spesifik lebih baik, ya. Orang istimewa misalnya begitu, ya. Lebih spesifik lebih baik, lebih pendek lebih baik. Tema perlu diingat ya, tema lebih pendek lebih baik. Nah, kita juga bisa menggali latihan-latihan dari selanjutnya Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Ini kisah yang kita bicarakan di beberapa pertemuan. Masih ingat tentang apa? Masih ingat? Anggur jadi air jadi anggur. Anggur jadi mujizat. Air jadi anggur. Ya, air jadi anggur. Perjamuan di Kana, ya. Kita bisa kasih tema menghadirkan Yesus dalam keluarga yang diberkati. Tuhan memberi yang terbaik, mujizat di Kana. Kita bisa, ya. Atau spontan, Bapak Ibu, karena sudah kita baca terus ya, tidak perlu kita baca. Spontan ada yang ingin kasih tema dari kisah perjamuan di Kana, mari bisa buka mic. Spontan. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik. Apalagi, mari yang lain. Awal kemuliaan Tuhan. Awal kemuliaan Tuhan, ya. Awal kemuliaan, misalnya demikian. Ya, yang lain. Masing-masing kita mesti mendapat sesuatu. Ada? Tuhan di saat yang tepat. Tuhan di saat yang tepat. Nah, ini juga oke. Menarik juga. Air jadi anggur. Air jadi anggur. Semakin menarik tema kita, itu akan semakin membuat audiens itu menunggu-nunggu. Apa ya yang akan disampaikan ya? Apa ya? Semakin menarik tema kita, audiens semakin menunggu-nunggu. Tetapi kalau kita tema juga tidak jelas, ya tidak mudah diingat. Makanya kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, berapa kali saya menyebut tema di awal contoh khotbah saya tadi? Ada yang memperhatikan? 3 rata-rata ya. Ya, 2 atau 3 kali. Rata-rata saya nyebut tema 3 kali. Mari jemaat Tuhan kita akan belajar satu hal tentang menjadi pemenang sejati. Ya, menjadi pemenang sejati. Mari siapkan Alkitab kita belajar satu firman Tuhan menjadi pemenang sejati. Ya, saudara, kita harus tekankan dulu temanya. Supaya apa? Audiens jemaat ini tertancap dulu tema, oh dia mau bicara ini. Ya, pengkhotbah ini mau bicara tentang pemenang nih. Ini harus ada terus nih. Ya, harus ada terus dari awal sampai akhir. Ya. Jadi semakin menarik tema itu akan semakin menarik juga ya jemaat itu untuk menunggu apa yang disampaikan. Nah, ini juga kita bisa membuat contoh dari Mazmur 90 ya, itu tentang
hidup rukun, ya, dari Nehemia. Nanti Bapak Ibu bisa belajar di situ, ya. Nah, ini saya sampaikan menambahi materi Pak Iwan kemarin yang sempat tertinggal. Nah, di bagian ini nanti Bapak Ibu bisa berlatih, ya. Nanti saya akan kasih satu perikop untuk kita bisa berlatih menjadi PR saja, ya. Ini tidak terlalu berat, hanya berlatih membuat tema dari perikop yang kita baca. Ya. Oke, sampai di sini tentang membuat tema bisa di-close dulu Mas Dani. Spotlight-nya bisa di-off dulu supaya kita terlihat semua. Ya. Masih Pak Paul masih spotlight ini. Mari, tentang membuat tema ini ada yang ingin bertanya, 5 menit kita bisa diskusi tentang membuat tema. Silakan Bapak Ibu. Saya Pak Nugradi, Pak. Ya, silakan Pak. Ini saya sedikit feedback tentang tema, Pak. Dasarnya apa? Membuat tema 1, kemudian minimal 1 kata, kemudian paling banyak 5 kata, sementara lebih juga boleh. Itu dasar hukumnya nopo ngoten lho, Pak? Tidak ada dasar hukumnya, Pak. Satu market, ya. Satu strategi di, ini ada Joy di sini, di public speaking. supaya Fokus. dibuat penasaran dan fokus. Ya, tadi kan saya kasih contoh. Kalau 17-an itu di backdrop depan sana tuh panjang sekali. Dengan semangat proklamasi 45, kita membangun di segala bidang. Ekonomi, ya, sosial, politik, budaya, dan wah, itu kita tidak bisa fokus, Pak. Tetapi kalau kita ada tema Indonesia Maju, udah diingat terus itu temanya, Pak. Kenapa harus sedikit, ya, supaya mudah diingat. Oh iya. Jadi begitu Pak, terima kasih. Ya, mari yang lain kalau ada pertanyaan atau sharing. Ya. Saya Pak Filipus. Ya Pak, mau saya silakan. Ya. Boleh nggak tema itu dalam bentuk kalimat tanya? Boleh saja Pak. Oh. Misalnya apa Pak? ya misalnya aja. Misalnya di perkawinan Kana itu ya Pak ya. Misalnya di perkawinan Kana itu ya. Misalnya tema siapa pengantin pria? Gitu. Siapa pengantin laki-laki di perkawinan Kana? Gitu misalnya. Itu misalnya ya. Kalau kita membuat tema sebuah tanda tanya misalnya. Mungkin nggak menarik. Ya? Ya kita harus cari sebuah kata yang menarik. Kalau istilahnya packagingnya itu indah begitu ya, supaya orang tertarik gitu ya. Saya masih nyari tema kalimat tanya atau apa ya? Berani percaya, bukan tanya itu. Ada yang lain? Mari bisa share. Masih adakah anggur? Masih adakah anggur? Tapi prinsipnya boleh ya Pak? Boleh prinsipnya Pak. Boleh ya. Yang penting menarik gitu ya. Yang penting menarik. Membuat orang penasaran gitu ya. Ya, misalnya Yohanes 12 tadi ada tema begini. Percayakah kamu? Kasih tanda tanya. Oh iya. Ya. Percayakah kamu? Nah, kita sebutkan 2-3 kali di bagian awal, saudara sekalian. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 12. Kita akan belajar satu tema. Percayakah kamu? Ya. Mari kita belajar dari perikop ini. Percayakah kamu? Wah, ini orang, ini apa ya? Kok percayakah kamu? Ya, kita membahas itu, percaya enggak kalau airnya jadi anggur begitu? Ya, boleh Pak. Seperti kolam Bethesda tuh ya. Maukah engkau sembuh? Gitu. Nah, itu ya. Maukah engkau sembuh? Nah, itu bisa. Ya. Kemudian film Pak, ada Pak film. Masihkah ada cinta? Nah, masihkah ada cinta? Iya. Bisa juga masih ada cinta. Ini ada chat yang membantu. Kalau tema, sebentar.
termasuk nominal kata benda, mungkin sebaiknya bukan kalimatannya. Boleh, ya. Memang tidak ada spesifikasi khusus, tapi masukan ini baik, sebaiknya bukan kalimatannya. Tapi juga tidak ada larangan, Pak. Sebaiknya bukan kalimatannya. Nah, kita juga bisa dari tempat-tempat yang ada di perikop itu, dari peristiwa, kita bisa menggalinya untuk menjadi sebuah tema. Ya, satu lagi mungkin kalau ada. Pak. Ya, Pak. Saya mau tanya nih Pak, terkait dengan kita sudah punya tema, mau menyampaikannya karena keterbatasan pribadi saya, cara menyimpan kalimat-kalimat kemudian menyampaikannya itu biasanya kalau kita sudah prepare untuk menyampaikan di hadapan audien itu banyak hal-hal yang sedikit banyak tentang penampilan kami grogi dan sebagainya. Apakah diperkenankan? Adakah etikanya etis tidak kalau kita non sewu untuk membantu kita supaya tidak gradul dalam menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada audien, mempersiapkan dengan tulisan itu walaupun tidak membaca semuanya pantas tidak? Matur nuwun, Pak. Iya, Pak. Sangat boleh, Pak. Bapak, ini Bapak kan Bapak tidak tahu loh. Saya bicara di sini, saya punya layar besar di samping saya, Pak. Karena kalau Bapak lihat saya kadang lihat sini, saya punya layar besar di sini. Ya, kita kalau kita khotbah juga boleh mencoba membawa catatan. Ya, kadang pendeta-pendeta milenial sekarang tidak bawa Alkitab kan, hanya bawa HP saja ke atas, PDF-nya sudah di sini, tinggal scroll saja. Ya, itu tergantung etika yang diperbolehkan di gereja kita masing-masing. Sangat boleh Pak bawa catatan, tapi jangan sampai Bapak begini, saudara-saudara kita akan belajar firman Tuhan, menjadi pemenang sejati. Saudara, menjadi pemenang sejati adalah supaya kita, jemaahnya pulang semua Bapak enggak tahu nanti Pak. Nah, makanya nanti di bagian khotbah inspiratif kita belajar tentang interaksi. Ya, interaksi. Kita harus memandang mata orang-orang di hadapan kita. Ya, tatap satu-satu. Ya ini mending saya menatapnya lewat layar Zoom sekecil ini. Kalau saya khotbah di depan, ada 100 orang di bawah sana, berarti ada 200 mata yang natap saya di sini. Ya, saudara. Ya, saya keluar sedikit. Ya, waktu kami kasih pembelajaran training tentang present worship, saya ceritakan, saya naik panggung pertama kali di panggung besar, itu di acara Natal Kota Ungaran, di alun-alun yang hadir 4.000 orang, berarti 8.000 mata. Saya berdiri di depan mau ngomong pertama kali itu juga keder loh Pak. Wah hilang itu yang di sini. Nah makanya di gereja-gereja itu sekarang kan dikasih LCD feedback Pak. Ya. Belakang kita ada layar, di sana juga ada LCD, itu membantu kita. Itu membantu kita. Ya. Ya, itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak, memberkati sekali Pak. Ya. Ya, saya kira cukup untuk tema ini dan kita akan masuk ke materi pokok kita pada malam hari ini, yaitu membuat 3 bagian besar. Ya. Ini inti dari pembelajaran kita. Ya. Khotbah itu membuat 3 bagian besar. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, mengapa kok 3 begitu? Ya, mengapa kok 3? Mengapa tidak 2? Mengapa tidak 4? Ya, mengapa kok 3? Mungkin ada berpikir, wah karena 3 simbol dari Allah Tritunggal, Pak. Wah, karena 3 simbol apa begitu? Trisula atau apa? Mungkin begitu. Tetapi jawabannya sangat simpel, saudara. Kalau kita membuat khotbah hanya 2 bagian, terlalu singkat. Tapi kalau kita membuat khotbah 4 bagian, sudah terlalu panjang. Apalagi, saudara-saudara sekalian, jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. 10 cara menjadi gembala yang baik. Jemaat sudah lemas apa enggak, Bapak Ibu? Ya, waduh, 10 cara. Nah,
Pak pendetanya menyampaikan satu caranya 10 menit. Wah, dihitung nih. 10 menit kali 10. Waduh, 100 jam. 100 menit. Wah, wes lemes sudah. Di bagian awal jemaat sudah tidak antusias lagi. Makanya di pembelajaran ini saya sangat tidak merekomendasikan kita menyebut poin di bagian awal. Ya, meskipun kita membuat 3 bagian, kita tidak perlu menyebutkan begini. Kita akan belajar 3 bagian, ya, menjadi pemenang sejati. Apalagi Bapak menyebutkan menjadi pemenang sejati adalah kita harus memaksimalkan diri. Menjadi pemenang sejati kita harus berlatih sedemikian rupa. Menjadi pemenang sejati kita harus bertekun. Mari kita belajar satu-satu. Sudah hilang, saudara. Momennya hilang. Jemaat sudah menebak apa yang akan kita katakan. Nah, ini menjadi private kita lebih dahulu. Ya, menjadi rahasia kita lebih dahulu. Ya, kita sampaikan satu persatu, ya. 3 bagian besar ini. Ya, saya tidak sedang membahas khotbahnya, sedang bicara tentang membuat 3 bagian besar. Tidak 2, tidak 4, tapi cukup 3 saja. Ya. Nah, di situ saya tuliskan garis besar 1, garis besar 2, garis besar 3. Ini inti daripada khotbah. Ya. Pendahuluan kita baik, penutup kita baik, tapi kalau garis besar kita tidak bisa dipahami, jemaat tidak bisa pulang dengan membawa apa-apa. Ya, hanya ingat, wah lucu, lah khotbahnya apa? Pokoknya Pak Sakyus itu lucu khotbahnya, hanya lucu yang diingat, saudara. Tidak bisa nangkep sesuatu. Nah, mari kita belajar bersama-sama membuat 3 bagian besar. Next. 3 bagian besar yang baik akan memperhatikan unsur-unsur dari pembacaan kita, ya. Unsur-unsur dari bacaan-bacaan kita. Ya, 1 kata atau 5 kata yang mudah dimengerti dan relevan. Apa maksudnya? Jangan panjang-panjang untuk membuat simpulan per bagian. Kalau tadi saya kasih contoh pemenang sejati, ya, yang bagian yang pertama, ya, di sana kita belajar pemenang sejati memaksimalkan diri. Nah, misalnya saya membuat pemenang sejati yang pertama adalah tiap hari memaksimalkan diri dengan apa begitu? Kurang menarik dan kurang dapat dipahami dengan baik. Ya, kita berlatih nanti ya. Ya, pemenang sejati yang pertama memaksimalkan diri. Nah, ini harus kita harus berkutat di situ terus, Bapak Ibu. Ya, tadi kita mempelajari dari 1 Korintus, ya, pasal 9 ayat 24 sampai 26. Hanya 2 atau 3 ayat saja. Ya, namanya kita khotbah ekspositori, kita expose dari situ. Kita boleh memakai ayat pendukung yang lain, boleh memakai quotes, kata-kata boleh, ya, gambar-gambar boleh, ya, tapi kita harus terus ingat di situ. Tidak boleh lari, ya, apalagi lari dari kenyataan, waduh, enggak bisa paham. Ya, harus relevan. Saya juga masih sampaikan 1 kata atau 5 kata yang relevan dan mudah dimengerti, ya. Pilih kata yang unik, misalnya, ya. Pilih kata yang unik, nanti saya kasih contoh. Ya, di situ kan ada, kalau kita membaca itu kan ada kata-kata yang sama, kesamaan huruf. Supaya apa? Mudah diingat, mudah bawa terus selama jemaat mendengar khotbah. Tapi kata-kata itu juga kata yang relevan. Ya. Contohnya kalau misalnya tadi kami pelayanan di Rahtawu, di lereng gunung, ya, saya menggunakan kata-kata yang asing, ya, apalagi khotbah di suku katanya dikasih bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, waduh, itu enggak berguna babat belas, ya, disubkan di situ menjadi bagian kurang berguna, kurang berguna. Itu berguna bagi kita waktu kita belajar, tapi kurang berguna waktu kita sampaikan. Nah,
Mari kita belajar membuat 3 bagian besar selanjutnya, ya. 3 bagian besar, ya, itu harus kreatif. Ya, bagaimana kita kreatif? Ini memang kita dituntut kreativitas kita, ya, kreatif dan bersumber dari bagian-bagian nas. Atau tadi kita juga bisa mengambil sub-sub kata dari lagu-lagu rohani, ya bisa. Tapi harus cocok dengan bagian-bagian yang kita maksudkan. Ya tadi Pak Paul tentang membuat tema itu ya waktu Tuhan yang terbaik. Ya itu kan dari judul lagu bisa kita buat judul, buat tema, juga bisa kita buat sub menjadi 3 bagian besar ini, saudara. Ya kita juga dari buku-buku, ya kata-kata mutiara, kutipan-kutipan inspiratif juga bisa kita pakai. Ya tadi saya memberikan sebuah contoh khotbah yang modelnya agak milenial, ya supaya kita di era milenial ini juga baik gaya apanya nih tampilannya juga gaya bahasanya supaya bisa diterima lebih luas ya, anak-anak muda bisa, orang-orang tua juga bisa. Saya mengutip kata-kata inspiratif atau quotes dari Agnes Monica, itu hanya sebuah contoh saja ya. Kita bisa mengutip ya. Setiap bagian besar harus dicantumkan asal dari ide ayat itu. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan, nanti bisa dilihat contoh khotbahnya juga saya kasihkan di grup CLT PDF-nya. Tiap bagian itu kita ngambil dari ayatnya. Ya, tadi kalau kita memaksimalkan diri, itu kan ayatnya di 1 Korintus pasal 9 ayat 24, ya. Karena itu larilah begitu rupa. Nah, ini yang saya ambil ini, larilah begitu rupa. Lalu saya buat kalimat memaksimalkan diri. Begitu. Saya bisa dipahami ya. Ya. Berlari begitu rupa. Dari kata berlari begitu rupa itu muncullah kalimat bagian pertama, memaksimalkan diri. Nah, ini sebaiknya ada sebuah kata atau kalimat peralihan. Kalau kita membuat tema, tadi kan tema saya pemenang sejati, kalimat peralihan saya bagaimana kita menjadi pemenang sejati, kan begitu. Kalau misalnya tadi Pak Paul kasih kasih judul waktu Tuhan, ya. Seperti apa waktu Tuhan itu? Atau kapan waktu Tuhan itu? Kapan waktu yang terbaik dari Tuhan itu? Ada kalimat tanya dan 3 bagian besar ini menjawabnya begitu. Ya, tadi saya katakan bagaimana menjadi pemenang sejati yang pertama, ya. Memaksimalkan diri. Itu dari kata berlari begitu rupa. Lalu bagian kedua itu saya sampaikan menjadi pemenang sejati itu di sini harus fokus pada tujuan. Ayat 26 dikatakan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, ya. Aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan memukul. Lalu saya simpulkan bagian 2-nya, menjadi pemenang sejati harus fokus pada tujuan begitu. Ya, saya harap bisa dipahami di sini. Lalu saya kasih contoh lagi tadi yang ketiga, bagaimana menjadi pemenang sejati. Nah, harus menjawab pertanyaan ini, 3-tiganya harus menjawab satu pertanyaan ini, tidak boleh pertanyaan yang lain. Ya, bagaimana kita harus bisa menjadi pemenang sejati yang ketiga, ayat 27 dasarnya. Ya, dikatakan di sana, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Dari pertanyaan bagaimana menjadi pemenang sejati, jawabannya terus berlatih dan menguasai diri. Nah, ini contoh yang saya harap kita bisa menangkapnya. Ada ayatnya, ada kalimatnya, kita menyimpulkan kalimat itu. Kita menyimpulkan kalimat yang menjadi pokok bagian itu. Ya. Nah, mari kita berlatih bersama-sama sekarang. Next, Mas Dani. Matius pasal 6,
ayat 25 sampai 34. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini kisah tentang kekhawatiran. Ya, di sana kalau kita coba dibuka Matius pasal yang ke-6. Judul perikopnya apa, Bapak Ibu? Matius pasal yang ke-6. Mari kita bisa interaksi. Hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Nah, kalau kita baca di situ, ya, kalau kita baca di situ, itu perkataan Yesus semua dicetak merah. Lalu saya kasih judul di situ 2 kata saja. Tetap percaya. Ya. Judulnya saya kasih 2 kata saja. Tetap percaya. Nah, tetap percaya ini kita belajar membuat 3 bagian besar. Nah, tadi kalau Bapak Ibu masih ingat, kita memakai kata yang sama, memakai kata yang menarik, kata yang diulang, ya. Nah, saya memberikan contoh di situ, ya. Bagaimana kita bisa tetap percaya, ya? Perwujudan tetap percaya itu seperti apa? Yang pertama, ya, berani membuang rasa khawatir. Itu ayat 25. Di sana dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Lalu saya simpulkan, berani membuang rasa khawatir. Nah, lalu pertanyaannya harus dibawa terus, ya. Tetap percaya itu seperti apa? Yang pertama berani membuang rasa khawatir. Yang kedua, berani mengutamakan Tuhan. Ya, ayat 33 di sana dikatakan apa? Pasti hafal ayat ini. Apa Bapak Ibu? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya simpulkan apa di situ? Mengutamakan? Berani mengutamakan Tuhan. Berani mengutamakan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Jadi ini juga menjawab, ya, bagaimana tetap percaya? Berani buang rasa khawatir. Bagaimana tetap percaya? Berani mengutamakan Tuhan. Bagaimana tetap percaya? Yang ketiga, ayat 34. Di sana bicara tentang apa? Hari esok. Bicara tentang hari esok. Ya. Bagaimana kita tetap percaya? Seperti apa orang yang percaya ini? Kita bisa olah kalimat itu, tapi tidak boleh menyimpang. Ya, bisa olah supaya menarik. Kita harus berani menatap hari esok. Ya, saya katakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Nah, ini saya kasih contoh, ya, jangan dibuka. Oh, tapi di PDF juga ada. Mari kita belajar bersama-sama, jangan dibuka ya Mas Dani. Kita akan buka Alkitab kita Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kita akan belajar malam hari ini. Bisa di unspotlight Mas Dani supaya semua wajah terlihat. Kita membaca Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Di sana perikopnya Yesus memberi makan berapa Bapak Ibu? 5.000. 5.000 orang. Nah, mari kita akan belajar malam hari ini, kita akan berlatih, kita praktek. Kita berarti harus terapkan dari awal. Ya, pelajaran 1 masih ingat apa? BBM. Apa itu? Berdoa, baca, mengulang baca. Ya, kalau ini berdoanya nanti di rumah. Kalau kita masing-masing doa puasa dulu, waktunya habis nih. Mari kita langsung membaca, bisa membaca cepat, bisa membaca lambat. Ya, kita akan menuliskan ide tema. Ya, kita pelajaran yang kedua dan 3 bagian besar. Nah, nanti dari kasus-kasus yang kita tidak bisa kita diskusikan
supaya kita bisa menemukan hal ini ya. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita akan membaca 5 menit. Lalu Bapak Ibu bisa menuliskan ya temanya apa, lalu buat 3 bagian besarnya. Atau sebelumnya ada yang mau tanya dulu tentang membuat 3 bagian besar supaya kita semua memahami. Mari kalau ada yang mau tanya, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan membaca 5 menit, dan Bapak Ibu bisa belajar membuat temanya apa, dan 3 bagian besarnya. Bisa di-share audio lembut, Mas Dani, dan kita akan mulai membaca. Kami persilahkan. Ya, seberapa yang sudah bisa kita pelajari, kita akan sama-sama lihat ya. Coba yang sudah selesai bisa lambaikan tangan supaya kita bisa sharingkan ya, Pak Moses. Ada yang lain lagi, Pak Irman, Bu Irman ya. Ya. Mari yang sudah selesai bisa kita sharingkan ke rekan-rekan yang lain. Ya, misalnya sedikit-sedikit sama juga tidak apa-apa, tapi saya percaya tidak sama persis. Ya, mari Pak Moses. Judulnya. Oke, baik. Untuk tema. Ya, mari Pak. Ya, untuk tema mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat 5 roti 2 ikan, ya. Temanya. Kemudian tiga bagian besarnya. Moses David Livingstone, Mas. Tiga bagian besarnya. Yang pertama, Yesus perhatikan kebutuhan jasmani. Itu di ayat 5. Ayat 5. Ya, Yesus perhatikan kebutuhan jasmani. Saya bacakan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Di mana kita? Jadi kita yang memberi makan, gitu ya. Jadi Yesus perhatikan kebutuhan jasmani di ayat 5. Kemudian bagian besar yang kedua di ayat 9. Di ayat 9, rela untuk memberi. Rela untuk memberi. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ya, rela untuk memberi. Kemudian bagian yang ketiga, saya tulis, jangan batasi Tuhan. Jadi, jangan batasi Tuhan. Ya. Itu di ayat 11. Saya bacakan, jangan batasi Tuhan, ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Nah, perhatikan, demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, maka artinya kan nanti di ayat 13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi yang sisa itu rotinya. Kenapa ikan tidak ikut sisa? Karena di ayat 11 tadi dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi bagiannya apa, Pak? Yang ketiga tadi apa? Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan batasi Tuhan. Jangan batasi Tuhan. Ya, jadi judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang. Judulnya mujizat 5 roti 2 ikan. Mujizat 5 roti 2 ikan. Lalu bagian pertama, Yesus perhatikan kebutuhan jasmani, ayat 5. Terus yang kedua, rela untuk memberi, rela, ayat 9. Yang ketiga, jangan batasi Tuhan, ayat 11.
ayat 11. Iya. Oke, kita save. Terima kasih, Pak. Mari yang lain. Saya belum bisa menemukan ini gimana caranya nih, Pak. Ya, ikuti dulu, Ya. Pak. Kalau belum bisa Ya. menemukan, diikuti Oh, dulu. iya, luar biasa nih. Pak Herman tadi yang sudah selesai. Mari silakan, Pak Coba Herman. ya Pak ya. Untuk temanya saya beri judul mujizat itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Bentar, saya ikut nulis, Pak. Yang 3 bagian besar. Yang pertama, buang rasa khawatir. Buang rasa khawatir. Dari ayat 7. Ayat 7. Yang kedua. Yang kedua, mendekatlah kepada Tuhan. Dekat pada Tuhan ayat 10. 10. Berikutnya ketiga. Mengucap syukur di segala situasi. Mengucap syukur segala situasi ayat 11. 11. Ya. Mujizat itu ada ya. Itu masih ada. Mujizat itu masih ada. Ya, bagian pertama ya. Buang rasa khawatir. Bapak bisa menemukan kalimat peralihannya enggak ini, Pak? Kalimat tanya di peralihan itu ya, kalau kita khotbah dengan judul mujizat itu masih ada. Ya. Kalimat peralihannya Gimana kita bisa membuktikan mujizat itu masih ada, bahwa seperti di ayat 7 dikatakan bahwa jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Ini adalah tanda bahwa kita seringkali diperhadapkan dengan rasa khawatir. ya. Ya. Kemudian di ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Artinya pada saat Tuhan menyuruh orang-orang duduk, secara tidak langsung mengajar kepada kita untuk tunduk dan mendekat kepada Tuhan. Oke, lalu yang ketiga. Kemudian yang ketiga, mengucap syukur di segala situasi. Di sini Yesus juga mengajarkan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Sehingga pada saat orang kita dalam rasa khawatir, kemudian kita belajar, diajar untuk tunduk kepada Tuhan, yang terakhir Tuhan mengajarkan apapun yang kita hadapi, kita harus mengucap syukur. Maka mujizat itu Terjadi. akan ada. Mujizat itu terjadi. Nah, ya ini makin mendekati, makin mendekati. Coba kita akan yang lain bisa mencari rumusan kata yang ada persamaannya, misalnya kayak tadi kan waktu contoh saya yang di atas tadi, tetap percaya, berani membuang rasa khawatir, berani mengutamakan Tuhan, berani menatap hari esok, supaya ada sinkronisasi kata yang mudah diingat, ya. Bukan berarti kok salah, ya Pak Moses, Pak Herman, bukan, ya. Kita hanya belajar saja, ini menajamkan kita untuk bisa mencari kata. Mari yang lain bisa sharing, yang sudah bisa lambaikan tangan. Ya Pak. Mari Pak Paul, silakan. Tema saya beri judul bersyukur dan taat. Bersyukur dan taat. Ya. 3 garis besarnya. Yang pertama adalah Yesus mengajar di dalam keadaan yang terdesak untuk tidak bersungut-sungut, melainkan bersyukur meskipun tersedianya hanya 5 roti dan 2 ikan. Lalu simpulan katanya apa ini, Pak? Mengucap syukur. Mengucap yang syukur. pertama mengucap syukur ya. Ya. Ya, lalu ini tadi di ayat berapa, Pak? Di ayat 6, pasal 6 ayat 9. Ayat 9, ya. Yang kedua? Ya. Yang kedua, taat kepada Tuhan, ya, taat kepada Tuhan. Nah, ayat berapa, Pak? Itu terjadi pada ayat ayat 6, ayat 10, Pak, ayat 10. Ya, suruhlah orang banyak duduk ya. Ya.
Lalu yang ketiga, karena bersyukur dan taat, maka terjadi mukjizat. simpulan katanya, kalau Mukjizat terjadi karena ucapan syukur dan taat ya. Mungkin itu ya. bagian ketiganya, mukjizat terjadi Iya. karena, nah itu melebihi judul malah Pak. Iya, iya. Judul tuh. Ya, Bapak yang diarah ayat berapa? Bagian ketiga. Ayat 9 dan ayat 10 tadi ya. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 10 judulnya kan bersyukur dan Syukur taat. dan taat ya. Bagaimana kita mewujudkan rasa syukur dan taat? Yang pertama kita harus terus mengucap syukur. Misalnya ini dikasih kata terus misalnya. Terus mengucap syukur ya. Terus mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana kita mewujudkannya? Kita harus taat. Ya. Terus taat kepada Tuhan. Taat. Misalnya dikasih kata terus misalnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa syukur dan taat? Lalu ayat yang ke-9 atau 10 atau kita bisa ambil ayat yang ke-11 lalu kita simpulkan terus percaya. Terus percaya. Terus percaya. Ya. Ayat yang percaya yang ke-11. Nah, ini bisa kita misalnya memakai kata terus. Nah, Terus, sehingga audien atau jemaat itu akan mengingat kata terus. Ya, kata terusnya ini dibawa terus, ya. Terus bersyukur, terus taat, dan terus bersyukur, terus taat, terus percaya. terus percaya ya. Nah, oke, baik Pak. Ini menggema lagi ya Mas Dani? Iya Pak, menggema lagi. Mungkin memang sinyal ini. Mari yang lain bisa lambaikan tangan. Mari Bu Irman, silakan. Temanya 5 roti 2 ikan sama dengan 5.000. 5 roti, 2 ikan sama dengan 5.000. Ya. 3 bagian besarnya. Pertama, kalimat peralihannya adalah bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa untuk 5.000 orang. ya bagaimana mungkin? Bagus. Yang pertama, jangan takut. Jangan takut. Ya, Ayat berapa, 7. Bu? Ayat 7. Takut, ayat 7 bunyinya. Roti harga 200 dinar ini tuh ya. Ya. Ya, lalu bagian kedua, Bu. Tuhan menyediakan ayat 9. Menyediakan. Ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Bagus, tepat. Tuhan menyediakan. Yang ketiga, Mengucap syukur ayat 11. ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikan kepada mereka yang miskin. Ya, bagus, bagus. Bagaimana mungkin ya? 5 roti, 2 ikan sama dengan 5.000. Jangan takut. Tuhan yang menyediakan. Mengucap syukur. Wah, nanti akan di bagian akhir kita belajar membuat penutupnya itu dengan deklarasi. Ya, itu nanti lebih menarik di sana. Ya, bagus. Mari yang lain bisa sharing, Saya, Pak. Mari, siapa dulu nih? Oh, siapa? Oh ya, Miss Ayu dulu baru Bu Weni ya. Silakan. Oh iya, baik. Judulnya Rahasia Hidup yang Berkelimpahan. Rahasia hidup. Pakai yang atau enggak? Rahasia hidup berkelimpahan ya, Bu. Itu lebih Pendek ya, Pak. bagus. Rahasia hidup berkelimpahan. Lalu ya, bagian pertama. Bagian pertama, hati yang rela. Ya, hati yang rela. Ada kalimat peralihannya enggak yang dicatat? Apa, Pak? Kalimat peralihannya? Kalimat peralihan dari mana ke mana, Pak? Saya tadi mikirnya cuma 3 doang. Ya, ini kan
kalau kita bisa nangkep sesuatu lebih baik. Rahasia hidup berkelimpahan. Bagaimana kita bisa mengalami hidup berkelimpahan? Yang pertama, hati yang rela, kan begitu. Ya, bagaimana kita bisa mengalami hidup berkelimpahan gitu ya. Yang pertama, hati yang rela. Ya, ayat berapa ya, Miss? Ayatnya ada anak kecil itu. Ayat 9. Ayat yang ke-9. Oke, yang kedua. Yang kedua, hati yang mengucap syukur. Sip. Hati yang mengucap syukur. Ayat 11. Yang ketiga, hati yang percaya. Hati yang percaya. Ayat Yang menjadi banyak itu, Pak. Bentar, Pak. Saya kok belum. 13 apa? Dipotong-potong menjadi ayat 13. Ayat 13, ya. Betul. Ya, bagus nih, ya. Rahasia hidup berkelimpahan. Ini dari mantul lagi. Dari ini saja kita sudah sangat mudah untuk kita membuat satu rangkaian khotbah. Ya. Jadi jemaat sekalian, kita bersyukur, bertemu, menggema lagi ya. Sebentar, kita tunggu supaya normal lagi. Ya, dari ini saja kita sudah bisa membuat satu rangkaian khotbah yang sangat menarik. Ya, jemaat terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Rahasia hidup berkelimpahan. Bagaimana kita bisa mengalami hidup berkelimpahan? Mari kita belajar yang pertama. Kita harus memiliki hati yang lalu kita bacakan ayatnya. Nah, jangan lupa waktu kita mau masuk poin yang kedua harus dibacakan kalimat peralihannya. Nah, bagaimana kita harus bisa mengalami hidup berkelimpahan? Yang kedua, kita hati yang mengucap syukur. Ya. Lalu kita torekan, kita kalimat peralihan ini jangan lupa. Waktu masuk bagian yang ketiga, kita tanya lagi. Sekalian bagaimana kita bisa mengalami hidup berkelimpahan? Kalau yang pertama kita harus memiliki hati yang rela, kita harus memiliki hati yang mengucap syukur. Yang ketiga, kita memiliki hati yang percaya. Jadi rangkaiannya itu nyambung terus, ya, nyambung terus. Kita tidak bahas yang lain sama sekali. Kita memang ekspos dari perikop ini, ya, bisa ditangkap ya. Ini sangat bagus. Ya, mari Bu Weni bisa sampaikan. Mari Bu. Temanya apa? Bu Weni suaranya kok enggak keluar ya? Mungkin dibuka aja itu headsetnya, Bu. Yang nyambung di handphone atau di laptopnya dicabut sekalian. Dicabut aja. Belum kedengeran, Bu. Belum kedengaran. Mute-nya juga sudah dibuka dari host, tapi suara belum keluar, Bu Weni. Pakai laptop ya? Ya, ini pakai laptop nih, penuh. Pengaturan volume speakernya mungkin. Nah, ini malah mati sekarang. Dimatiin, itu malah. Di unmute, Bu. Mute. Coba di unmute sekarang. Nah, oke. Coba. Ensin plat. Bu Weni dicoba. Tetap tidak dengar ya. Belum. Ya, oke. Bu Weni bisa tuliskan di chat di bawah itu, Bu. Di chat itu bisa tuliskan saja ya, judulnya apa, satu persatu. Mari satu orang lagi. Saya Nugradi, Pak. Pak Nugradi, mari silakan. Ya, bisa coba nih, Pak. Ya. Tema yang kami
ambil amazing, banyak orang bisa makan. Apa Pak temanya Pak? Amazing, banyak orang bisa makan. Amazing ya, mujizat ya. Ya. Asing oke. Kemudian 3 hal yang bisa saya sampaikan tentang kekaguman banyak orang. Kekaguman banyak orang, ayatnya di mana nih Pak? Dari mana? Di ayat 2 ya Pak ya. Ayat yang kedua. Tentang orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang sakit. Oke. Rasa kekaguman, sudah betul begitu Pak ya? Kita coba rangkum dulu. Yang kedua apa Pak? Yang kedua, rasa sangsi dan khawatir. Itu di ayat 5 dan 7. Rasa sangsi dan khawatir. Ayat yang ke-7. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karya Tuhan dipermuliakan di ayat 11. Ayat 11. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagi. Nah, kita akan coba rangkai dalam satu khotbah ya. Kita akan coba nih, ya misalnya, atau Bapak mau khotbahkan? Jangan Pak. Ya, kita coba rangkai ya. Jemaat sekalian, kita mulai belajar tentang amazing, banyak orang bisa makan. Sampai di sini dulu nih tentang tema. Kalau Bapak Ibu jadi jemaat ini, kita jadi pembelajaran ya Pak. Jadi pembelajaran ya. Jadi kita tidak mengoreksi, tapi jadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Ya. Sebutkan 3 hal yang mudah. Ya. Jadi waktu saya mau khotbah, jemaat terkasih, mari satukan hati, kita fokuskan kepada pemberitaan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan sampaikan satu hal tentang amazing, ya, banyak orang bisa makan. Nah, waktu saya sampaikan tema itu, kira-kira apa yang terjadi dengan Bapak Ibu nih, jemaat ini? Mari bisa sharing. Bertanya-tanya ya Pak. Bertanya-tanya ya. Ya, bingung. Bingung. Ya. Nah, kita bisa kemas judulnya ya. Ada ide dari rekan-rekan? Kita perbaiki judul ini. Mungkin amazing gitu aja ya. Amazing Grace misalnya, Ya, malah enggak Amazing apa-apa. Grace, ya. Amazing Grace ya. Ini sudah langsung ditonjok aja judulnya Amazing Grace. Ya. Ini kan bisa tentang mujizat ya. Nah, kita akan belajar bersama firman Tuhan Amazing Grace. Wah, orang langsung wah, ini luar biasa nih ya. Sudah diberkati dulu dengan tema. Ya, dengan tema itu sudah memberkati ya. Wah, ini ada mujizat apa ya? Kita kan belum sebutkan ayatnya nih ya. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 15 ya. Bagaimana mujizat ya Amazing Grace itu? Ya, kasih yang besar itu, yang mujizat besar itu bisa terjadi. Yang pertama, karena kekaguman banyak orang. Kira-kira masuk enggak? Ya. Nah, bisa maksud ya Pak Nugradi? Ya Pak, betul, lanjut Pak. Ya, ini tidak bisa masuk. Jadi mujizat terjadi karena kekaguman banyak orang. Jadi tidak bisa. Bagian pertamanya tidak bisa menjawab kalimat peralihannya. Saya harap yang lain bisa belajar dari kasus ini ya. Tolong diulangi Pak, terkait dengan Amazing Grace tadi, ya. Kemudian bla bla bla, kemudian si pengkhotbah menyampaikan berbondong-bondonglah banyak orang karena bla bla bla, itu tidak ada korelasinya dengan tema Pak. Ya. Tidak ada korelasinya. Karena gini, ya misalnya saya khotbah nih. Kita akan mendengar firman Tuhan, dan Tuhan berkati saya dengan perenungan saya tadi malam tentang Amazing Grace. Wah, ini jemaat sudah hatinya dibangun nih, Amazing Grace. Kita akan buka bersama-sama firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, ayat 1 sampai 15. Kita belajar tentang Amazing Grace. Kita sebutkan lagi ya, judulnya kita sebutkan lagi, ayatnya kita juga sebutkan lagi. Yohanes 6, ayat 1 sampai 15. Mungkin kita tidak perlu baca semua, kita kutip 1 atau 2 ayat, karena kadang-kadang kalau cuma
diajak baca terlalu banyak ayat di awal, sudah boring dulu, ya. Nah, Amazing Grace. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Yang pertama, karena kekaguman banyak orang-orang. Kita yang dengar bingung enggak kira-kira? Bingung. Tidak bisa menjawab gitu. Nah, kalau misalnya begini, bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Bagaimana Amazing Grace itu bisa terjadi dalam kehidupan kita yang pertama? Ayat yang kedua, itu ayatnya bunyinya orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, jawabannya mungkin begini, ya. Menjadi pengikut Kristus. Menjadi, coba kalau saya simpulkan begini, bagaimana Amazing Grace itu bisa terjadi dalam hidup kita yang pertama, ya, karena hati yang percaya, ya, bukan iman, saya katakan, karena iman kepada Tuhan. Itu ayat 2 itu kan dikatakan ada banyak orang yang berbondong-bondong, mereka melihat. Jadi dikatakan mereka mau melihat mujizat. Nah, jadi dari mereka melihat mujizat maka timbul iman. Jadi yang pertama mujizat terjadi. Amazing Grace itu kalau saudara mau Amazing Grace itu terjadi dalam hidup saudara, yang pertama ya, miliki iman kepada Tuhan. Ini dasarnya dari apa? Mereka melihat mujizat-mujizat lalu timbul iman. Nah, itu tergantung bagaimana kita menguraikannya, begitu ya. Jadi tema bisa diganti menguatkan iman orang banyak. Kurang spesifik, Pak. Kurang spesifik. Lanjut, Pak. Oke ya. Pak Phil. Ya, Pak. Tadi kalau ayat 2 ya, saya pikir kok belum menyentuh pada iman ya. Belum ya. Tapi mereka baru kagum begitu. Kagum ya. Ya. Menurut saya nih, mungkin teman-teman yang Pak Nugradi tadi juga nyebut kata kagum. Kekaguman banyak orang bisa juga. Bagaimana mujizat bisa terjadi kalau kita kagum, kalau kita miliki kekaguman akan Tuhan. Misalnya begitu bisa. Ya. Mujizat terjadi diawali kalau kita memiliki kekaguman akan Sang Khalik, kekaguman akan Pencipta, kekaguman akan mujizat-mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Misalnya begitu. Jadi benar bisa ya. Cuman harus dirubah redaksinya ya. Kekagum kepada Tuhan ya. Mujizat terjadi karena rasa kagum kepada Tuhan. Bukan kekaguman banyak orang. Ini kan arahnya berbeda, begitu ya? Ya, terima kasih nih. Dari kasus ini kita bisa belajar, Pak Nugradi. Ya, kita jadi pembelajaran. Ada lagi? Mari. Bu Luis. Bu Luis, silakan Bu Luis. Mikrofonnya belum dibuka. Unmute Bu Luis. Mikrofonnya. Buka dulu Bu Luis mikrofonnya. Di grup aja. Di grup. Sudah dikirim belum, Bu? Atau sekarang, jawab sekarang. Boleh, kalau mau dijawab sekarang boleh, Bu. Oke. Temanya adalah Yesus adalah roti hidup. Adalah roti hidup, ya. Ya. Yang pertama, dikatakan, Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Karena mereka butuh makan. Ya, Tuhan. Ayat berapa ini, Bu? Itu ayat 5b. Ayat 5b, ya. Yang kedua, Yesus membuat kenyang dan cukup. Kenyang dan cukup. Ayat berapa, Bu? 12. Ayat 12. Yesus bisa memberi lebih apa dari yang lebih dari cukup. Yesus bisa memberi lebih dari cukup. Ayat 13. 13. Oke. Yesus adalah roti hidup. Ya, bagaimana kita bisa tahu Yesus adalah roti hidup? Karena
Yesus tahu apa yang kita butuhkan. Karena Yesus tahu, karena Yesus membuat kenyang. Apa tadi, Bu? Kenyang dan cukup, rasa kenyang Kenyang cukup. dan cukup. Iya. Ini masuk, tapi redaksinya harus dibuat lebih spesifik. Ya, misalnya karena Yesus tahu yang kita butuhkan. Ya, jadi tidak usah pakai apa, ini bisa. Yesus tahu yang kita butuhkan. Bagaimana kita bisa tahu Yesus adalah roti hidup? Yesus membuat kita cukup. Ya, misalnya kenyangnya tidak usah dipakai. Ya. Membuat kita cukup. Lalu bagaimana kita bisa tahu Yesus adalah roti hidup? Karena Yesus dapat memberi lebih dari cukup. Atau misalnya di atas kan kita sudah pakai kata cukup bagian akhir. Kita bisa ganti dengan kata karena Yesus dapat memberi lebih dari yang kita butuhkan. Lebih dari yang kita pikirkan, kita butuhkan, tapi maksudnya kita bisa mempersingkat. Mari, ada ide? Yesus lebih dari cukup. Di atas sudah membuat kita cukup, Pak. Oh, lebih. Yesus dapat ini kan lebih, Pak. Memberi lebih dari cukup, ya. Iya. Lebih dari yang kita butuhkan. Oh, lebih dari yang kita butuhkan. Boleh. Ya, boleh, ini untuk pembelajaran sudah cukup baik nih. Ya, maksudnya masuk dalam ada kalimat peralihannya juga bisa masuk di situ. Ini untuk pembelajaran. Ini sudah 8:30. Satu lagi, mari silahkan. Bu ini sudah nulis di chat, Pak. Bu ini sudah nulis di chat. Ya, sebentar. Bu ini temanya mujizat Tuhan akan terjadi. Bagian besarnya Yesus menguji iman kita, ayat 6. Yesus mengajar terus bersyukur, ayat 11. Yesus datang bagi manusia, ayat 14. Nah, bagaimana mujizat Tuhan bisa terjadi? Ya, karena Yesus menguji iman kita. Agak kontradiktif sedikit begitu ya. Harus dibenahi ini. Ya. Kalau kita masukkan kalimat peralihannya, ya, mujizat Tuhan akan terjadi. Temanya juga kurang spesifik, kurang menantang begitu temanya ini, ya. Pasti. Mujizat pasti terjadi, ya bisa. Mujizat masih ada misalnya, ya. Mujizat itu nyata misalnya. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat itu sampai nyata, ya? Karena Yesus menguji iman. Waduh, ini kurang masuk ini. Ya. Iman. Berserah. Dia beriman. Yang ketiga harus beriman misalnya, ya. Harus beriman. Yang kedua harus bersyukur. Nah, ini yang ketiga, Yesus datang bagi manusia. 14, coba 14. Bagaimana mujizat bisa terjadi kalau ayat 14? Ketika orang banyak melihat Yesus yang telah mengadakannya berkata, ini tentang kagum kepada Tuhan, ya. Yesus sebagai manusia. Nah, kita kadang-kadang mendapati kasus-kasus seperti ini. Kita tidak bisa paksakan ayat itu untuk masuk dalam 3 bagian besar dari urutan dari atas. Jadi harus mencari ayat yang lain. Bisa ditangkap ya kita semua, ya. Tidak bisa kita paksakan. Kita mau ayat itu tidak bisa. Karena kita harus sinkron. Ayat harus sinkron. Bagian 1, bagian 2, bagian 3 harus sinkron terus itu. Oke, Bu Beni diperbaiki nanti belajar terus. Mari, tadi ada satu lagi siapa? Saya, Pak. Mari silahkan Pak Kris. Ya, Pak Kris. Saya coba ini, Pak. Ini karena ini apa? Nggak dengar, Pak. Oh, iya. Yang keras. Cek. Ya, oke, Pak. Judulnya
tidak berarti menjadi berarti. Tidak berarti menjadi berarti. Ya, ayat pokoknya di Yohanes 6 ayat 9 ya. Terus poin satunya, beri kepada Tuhan. Yang tidak berarti tadi diberi kepada Tuhan. Beri kepada Tuhan. Ayat berapa nih, Pak? Nah, ya di ayat itu enggak ada ayatnya, Pak. Maksudnya di 6 ayat 9 sampai ayat 10 itu ya. Ayat 9 sampai 10 itu kan rotinya ini kan roti dan ini kan diberikan kepada Tuhan toh. Kan Tuhan terus Yesus terus mendoakan kan. Berarti rotinya sudah diberikan seperti itu. Ya, terus bagian 2-nya? Oke. Bisa ya. Nah, coba bagian 2-nya dulu. Terus ini lakukan yang dikatakan. Nah, Tuhan kan ngomong duduk ya, duduk, terus Tuhan bersyukur ya, terus kemudian dibagi-bagikan. Tolong dulu di mute Mas Dani. Mari yang ketiga apa nih Pak Kris? Yang ketiga, pertanggungjawabkan berkatnya. Pertanggungjawabkan. Ya, bertanggungjawab. Ya, itu kan terus ada kelebihannya itu ya Pak ya. Dibagi-bagi itu. Ya dibagi-bagi kan terus diambil, dikumpulkan lagi. Berkat itu harus tetap yang sudah menjadi berarti itu harus tetap dipertanggungjawabkan, harus tetap dijaga seperti itu. Bentar. Ini agak mengganggu. Saya kok tidak ketemu ya Mas Dani, punya Bu Luis. Sudah. Ya. Yang ketiga tadi pertanggungjawabkan. Iya. Tidak berarti menjadi berarti. Ya. Kalau kita cari kalimat peralihannya berarti bagaimana nih Pak Kris? Peralihannya. Apa yang tidak berarti itu menjadi berarti? Oh, bagaimana supaya yang tidak berarti menjadi berarti? Kalimat peralihannya itu, ya. Bagaimana supaya kita, ya kalau kita aplikasikan, kita yang tidak berarti menjadi berarti? Yang pertama, harus diberikan kepada Tuhan. Bagaimana supaya yang tidak berarti menjadi berarti? Lakukan yang dikatakan Tuhan. Bagaimana supaya yang tidak berarti menjadi berarti? Mari kita pertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan pada kita. Yang ketiga kurang ini ya Pak ya. Ya, yang ketiga kurang spesifik. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, sangat penting kita menguasai kalimat peralihan, karena dengan kalimat peralihan kita bisa menghubungkan bagian pertama, kedua, ketiga. Sehingga tidak hilang. Tahu yang saya maksudkan ya? Tema 1, 2, 3 itu nyambung terus, tidak ada hilangnya dengan kalimat peralihan kita. Nanti Pak Kris yang ketiga bisa perbaiki sendiri ya. Bagaimana Pak Nguradi? Mohon diperjelas tentang kalimat peralihan itu apa? Padanan kata yang jadi lebih kan ada tema Pak. Ya, ada tema. Tadi temanya Pak Kris, tidak berarti menjadi berarti. Nah, kalau kita mau menjelaskan tentang poin 1, berikan pada Tuhan, itu kira-kira caranya bagaimana Pak? Kita jelaskan berikan pada Tuhan, supaya terhubung dengan tidak berarti menjadi berarti. Harus ada kalimat tanya di situ. Teman-teman lain bisa menangkap ya? Harus ada kalimat tanya. Kalau tidak ada kalimat tanya, tidak bisa hidup 3 poin ini. Ya. Jemaat terkasih, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini, Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 dengan judul tidak berarti menjadi berarti. Bagian 1, berikan pada Tuhan. Ini jemaat agak apa ya gitu. Ya. Bisa dirasakan ya. Jemaat ya. Dengan judul tidak berarti menjadi berarti. Yang pertama, berikan pada Tuhan. Nyambung tapi tidak smooth. Tapi lain halnya misalnya begini, jemaat terkasih, kita akan belajar firman Tuhan dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 dengan tema tidak berarti menjadi berarti. Sekali lagi Saudara, kita pahami tema ini tidak berarti menjadi berarti.
Nah, bagaimana supaya yang tidak berarti di hadapan Tuhan ini menjadi berarti? Yang pertama, mari berikan kepada Tuhan. 5 roti dan 2 ikan yang tidak berarti di hadapan 5.000 orang menjadi berarti karena apa? Diberikan pada Tuhan. Coba kalau di kantongnya anak-anak terus, tidak berarti. Tapi karena diberikan kepada Tuhan, maka 5 roti 2 ikan menjadi berarti. Amin. Masuk. Ya. Ya. Ini smooth. Dengan kalimat peralihan smooth. Lalu kita baca lagi kalimat peralihannya. Ya, kita percaya Tuhan bisa membuat yang tidak berarti menjadi berarti. Bagaimana caranya? Lakukan yang dikatakan Tuhan. Kita bacakan. Mereka duduk, mereka nurut, maka ya, oh maaf, ini lakukan di kantor. Dia berikan anak tadi, ya, diberikan. Yang dikatakan Tuhan, maka yang tidak berarti itu menjadi berarti. Ya, saya ngasih contohnya terlalu panjang, tapi supaya kita paham. Bisa dipahami ya? Ya, Pak. Bisa dipahami ya. Jadi sangat penting kalimat peralihan supaya itu membuat kita juga ingat terus. Jemaat juga menjadi jelas begitu. Ya. Oke, kita sudah melewati waktu. Apakah mungkin masih ada? Berarti kalimat peralihan itu bisa diulang-ulang juga ya, Pak? Bisa diulang dan dialih versi. Jadi tidak harus persis seperti itu, tapi intinya seperti itu. Ya. Kalimat tanya yang menjawab judul kelihatannya. Kalimat tanya yang menjawab judul. Seperti Mbak Ayu tadi kan hidup berkelimpahan. Kalimat peralihannya bagaimana untuk bisa mengalami hidup berkelimpahan. Tadi kan hati yang rela, hati yang mengucap syukur, hati yang percaya. Betul. Jadi kalimat tanya menjawab tema. Ya. Catat apa? Jadi kalimat pertanyaan yang menjawab tema dan menghubungkan 3 bagian besar. Itu kalimat peralihan, ya. Nah, kita memang harus menemukan kalimat peralihan itu. Biasanya memang dari kata apa, bagaimana, mengapa itu akan menolong. Ya. Ya. Apakah masih ada yang lain? Jangan sampai dipendam ini, ya. Saya boleh mencoba, Pak. Boleh, mari Bu. Asal yang lain sepakat untuk agak molor sedikit, tapi semangat kok. Mari Bu, Bu Haryani silakan. Iya, terima kasih. Saya ambil judulnya Berkat Kemurahan-Mu. Berkat kemurahan-Mu. Ya, kemudian 3 bagian besar. Yang pertama, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia di ayat 2. Orang banyak berbondong-bondong Mengikuti Dia di ayat 2. Ya, ayat 2. Kemudian yang kedua, rela berkorban di ayat 9. Ayat 9, terus? Yang ketiga, dalam keterbatasan ada kelimpahan di ayat 11. Karena ini saya kurang tahu apakah ini bisa nyambung dengan kalimat peralihan atau belum. Ini saya juga belajar, Pak. Bisa merangkaikan enggak kira-kira nih? Menjadi satu rangkaian gitu bisa enggak? Mari belajar, Bu. Dari temanya masuk kalimat peralihan 1 2 3 bisa dirangkai enggak kira-kira? Ada yang mau mencoba? Kan kalimat peralihannya itu kan bagaimana untuk memperoleh kemurahan Tuhan, itu Bu. Ya. Nah, jawabannya apa saja? Kalau yang pertama, 1 berbondong-bondong ya, itu nggak nyambung ya, Pak? Nggak nyambung ya. Kalimat peralihan Bu Haryani, bagaimana untuk memperoleh kemurahan Tuhan? Nah, 1 2 3 ini jawab itu, Bu. Ya. Ya mungkin yang kedua yang nyambung cuman yang kedua kayaknya ya. Ya. Berkat kemurahan-Mu, atau ini bisa dispesifik ya, berkat kemurahan Tuhan, atau 2 kata, kemurahan Tuhan. Misalnya temanya begitu, kemurahan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan? Ya, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Itu 1 kalimat terlalu panjang. Ya, bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan? Ikuti Dia. Atau misalnya datang kepada Dia. Datang kurang spesifik, Pak. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami kemurahan? Mencari Tuhan ya.
Terus cari Tuhan. Mengikut bisa Pak? Enggak bisa ya? Lebih tepat mencari tadi ya Pak? Ya ini kan kita belum teliti ayatnya. Misalnya ayat 2 itu ada kata apa di sana? Berbondong-bondong mengikuti dia. Kita pakai mengikut aja karena di sini kata mengikut ya. Misalnya kita bisa mengalami kemurahan Tuhan kalau kita mengikut ya Pak. Setia mengikut dia, misalnya ayat 2. Bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan kalau kita rela berkorban? Bagaimana kita bisa mengalami kemurahan Tuhan dalam keterbatasan ada kelimpahan? Malah jadi judul ini, Bu. Ya, baik. Ya, oke ya, ini jadi pembelajaran kita bersama. Ya, rekan-rekan, Bapak Ibu terkasih. Terima kasih, Pak. Ya, sangat menarik kita bisa belajar, tapi waktu juga yang membatasi kita. Saya berharap kita bisa belajar. Ya, sampai di sini saya mengharapkan Bapak Ibu sudah punya gambaran. Jadi kalau sebuah bagan khotbah seperti ini, ya, simulasi. Ada judulnya, ya, ada 3 bagian besar, ada penutupnya besok. Ya, jadi tidak perlu banyak bagan. Ya, apalagi kalau besok kita juga belajar membuat PowerPoint-nya. Ya, ini di sini ada rekan kita Joy yang mungkin nanti bisa membantu kita membuat PowerPoint-nya dengan bagus. Beberapa rekan sudah berkelompok untuk membuat. Ayo Joy, ada PR bagi kita untuk kasih training rekan-rekan kita ini. Oke, nanti mungkin bisa gabung sama-sama. Pak Filipus tanya, Pak. Oh iya, Bu, mari. Begini, kalau saya tadi perhatikan dan mendengarkan, selalu Pak Filipus untuk menjadikan penyambung satu dengan yang lain, yaitu selalu bertanya bagaimana. Nah, mungkin itu menjadi patokan bagi kita, sehingga kita bisa mendapat poin pertama, kedua, ketiga itu nyambung. Ya, Bu. Jadi selalu pakai dengan perkataan bagaimanakah mujizat itu terjadi, bagaimanakah kita harus bersyukur dan sebagainya. Ya. Jadi itu menjadi patokan bagi kita untuk kita mengerti penyambungan antara poin 1, 2, dan 3. Itu menjadi satu kalimat kunci untuk kita tidak hilang poin. Poinnya, jadi, ya. Kita tidak melebar kemana-mana. Kita akan terarah terus begitu. Mau masuk poin 2, kita sebut lagi. Mau masuk poin 3, kita sebut lagi. Kita ingat judulnya, ingat bagian pertama, ingat bagian kedua, sampai bagian ketiga. Jadi pendengar ini akan terus fokus begitu. Jalannya lurus. Ya, tidak comot sana, tidak comot sini begitu. Ya. Ya, terima kasih pembelajaran pada malam hari ini. Ya. Next kita akan mungkin kalau mau belajar PowerPoint-nya. Ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Bapak Ibu nanti bisa setting kalau ada pertanyaan di grup, dan PR-nya tidak susah-susah. PR-nya itu bisa di-share, yang tadi Mas Dani saya punya PR di sana. Kita membuat tema dan 3 bagian besar dari Yohanes 6 ayat 1 sampai, ini yang tadi ya. Oh ya, ini sudah kita buat tadi. Oh ini ya. PR-nya dari kisah Lazarus ya, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ini PR-nya. PR-nya Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan bertemu minggu yang akan datang. Bukan Lazarus, itu Sakius itu. Oh iya, Sakius, benar. Terima kasih, Joy. Ya, kisah tentang Sakius. Itu Riana itu tadi. Oh, Tante, terima kasih. Kisah tentang Sakius. Ya, bentar saya tak ngopi. Oh.
Ya. Pak, Ya. saya ada pertanyaan, boleh Pak? Oh ya, boleh. Mari Mas, silakan Mas. Ini kan dalam satu perikop ini, tiap orang kita masing-masing di sini kan sudut pandangnya bisa berbeda-beda, Pak. Ya, betul. Kalau misalnya nanti kita bikin tim, misalnya 2 atau 3 orang, membuat tema yang dengan perikop yang sama, kita brainstorming untuk mungkin akan disampaikan serentak di beberapa tempat, begitu. Itu kalau pengalamannya Pak Bil, apakah itu jadi tambah lama atau jadi tambah cepat atau hasilnya jadi tambah bagus atau malah tambah gak karuan, sudut pandangnya berbeda-beda begitu. Itu pengalamannya Pak Bil bagaimana? Lebih bagus sendirian atau tim begitu? Ya, terima kasih, pertanyaan bagus. Kalau kita buat training on-site di tempat, kita buat kelompok memang, Mas. Ya, kita buat kelompok-kelompok dan memang bekerja bersama-sama, nanti salah satu mewakili. Itu hasilnya akan lebih tajam, karena kan kayak tadi misalnya punyanya siapa tadi ya, Pak Moses atau siapa tadi, ya di bagian awal kan belum begitu spesifik. Tapi kalau itu dibuat kelompok, itu kan ini akhirnya yang satu saling melengkapi, kan begitu. Yang satu melengkapi sehingga menjadi spesifik begitu. Nah, tetapi teknisnya bagaimana kalau kita akan buat kelompok? Apakah kita bisa, kalau udah kebanyakan grup kayaknya, nanti kalau kita buat grup 5 orang berdiskusi begitu, bersedia atau tidak? Coba nanti kita bahas di grup saja ya, karena sudah melewati banyak waktu nih saya. Terima kasih Mas. Oh iya, ya. Tapi ide yang bagus nih, ide yang bagus. Ya, ide yang bagus. Coba ini ada chat masuk apa ini? Oke. Ya, kita akan mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya mohon Ibu Febe Laksono bisa menutup kita dalam doa. Bu Febe, kami persilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada malam hari ini yang telah mengarahkan kami melalui pelajaran yang kami dapatkan pada saat ini, agar supaya kami boleh mencerna segala kebenaran firman-Mu dan juga di dalam penyampaian kepada jemaat dan orang-orang yang kami layani, benar-benar boleh membawa mereka lebih mengerti akan kebenaran firman. Kami bersyukur Engkau boleh memakai hamba-Mu, Bapak Filipus, untuk memberikan pencerahan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus lebih memberikan hikmat-Mu kepada kami, Tuhan, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus kami boleh menyampaikan segala kebenaran firman-Mu dan tidak menyimpang daripada segala alur firman Tuhan yang dimaksudkan. Kami berterima kasih Tuhan untuk persekutuan pada malam hari ini, dan kami ingin menyerahkan tiap-tiap pribadi kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Filipus dan saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini. Karena kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami pada malam hari ini dalam nama daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Kita akan foto bersama dulu ya, bisa di galeri. Ya, saya akan foto 1, 2, 3, sebentar. Ya, saya simpan dulu supaya kita punya dokumennya yang ini. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Senyumnya yang lebar, 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam dan berkati. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Filipus. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati Pak Filipus. Terima kasih. Terima kasih Pak Filipus. Sama-sama. Berkati. Saya end dari sini ya. Oke, 3, 2, 1.